Apa yang ditetapkan oleh sahabat ini kemudian diikuti oleh para ulama. Dan mereka melakukan sholat karena tidak ada batasan, karena tidak ada bilangan yang pasti, maka didorong dengan keimanan dan ikhtisaban mereka melakukan sholat sebanyak 20 rakaat dan diakhiri dengan witir 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-uluma wal hikam, amma ba'du. Sahabat-sahabat San di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Seiring datangnya bulan suci Ramadan, banyak amaliyah-amaliyah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amaliyah Ramadan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan sholat taraweh. Sahabat-sahabat sekalian, sholat taraweh adalah merupakan sholat yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu populer di karangan umat Islam. Siapa yang tidak kenal sholat taraweh? Siapa yang tidak melaksanakan sholat taraweh? Sholat yang hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sesungguhnya secara sejarah sholat ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraweh adalah dari kalimat roha yang artinya adalah beristirahat. Sholat yang dilakukan diselingi dengan beristirahat. Ketika melaksanakan sholat, ada istirahat di tengah-tengah pelaksanaan tersebut. Istirahat adalah merupakan satu fase agar tidak melaksanakannya dengan boring, dengan bosan. Maka ketika sholat dilakukan, diselingi dengan istirahat. Biasanya istirahat ini diisi dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah di bulan suci Ramadan adalah merupakan ibadah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, berdirinya itu beribadah, berdirinya itu sholat, imanan dengan landasan iman, wahtisaban, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, maghfirah Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, pelaksanaan sholat tarawih dilandasi dengan qiyamul lail, dilandasi dengan berdirinya di malam hari untuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika di luar Ramadan dan di dalam bulan suci Ramadan, beliau melaksanakan sholat 11 rakaat setelah sholat isya. Sholat tersebut dinamakan sholat witir. Sholat witir adalah sholat malam hari sebagai penutup sholat yang berjumlah ganjil. Dan Rasulullah membiasakan di luar Ramadan, di dalam Ramadan melaksanakan witir sebanyak 11 rakaat. Maka dengan itu diikutilah oleh para ulama-ulama yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang witir menjadi sholat tarawih, padahal sesungguhnya asalnya adalah witir, tapi menjadi sholat tarawih sebanyak 13 rakaat. Dengan ketentuan sholat tarawih 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Sejarah di zaman sahabat radhiyallahu an bahwa pelaksanaan qiyamul lail di Baitullah, pelaksanaan qiyamul lail di Masjid Rasulullah dilakukan dengan sendiri-sendiri, dilakukan dengan tanpa berjamaah. Namun ketika seorang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menyaksikan kegiatan ibadah umat Islam pada satu waktu tersebut, maka beliau menyatakan, "Lau, jika seandainya aku kumpulkan orang yang beribadah dalam satu imam," maka beliau mengatakan, "Ni'mal bid'atu haza." Sebaik-baik bid'ah adalah pelaksanaan sholat ini, yaitu qiyamul lail dilaksanakan secara berjamaah yang awalnya secara sendiri-sendiri dan individual. Apa yang ditetapkan oleh sahabat ini kemudian diikuti oleh para ulama, dan mereka melakukan sholat karena tidak ada batasan, karena tidak ada bilangan yang pasti, maka didorong dengan keimanan dan ikhtisaban mereka melakukan sholat sebanyak 20 rakaat dan diakhiri dengan witir 3 rakaat. Maka berjumlah 23 rakaat. Kedua-duanya adalah dilandasi dengan imanan wahtisaban. Baik mereka yang melakukan dengan 11 rakaat ataupun mereka yang melaksanakan dengan 23 rakaat. Semangatnya sama, yaitu semangatnya menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tidak perlu dipertentangkan. Justru yang dikedepankan adalah semangat untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bahkan satu keterangan diterangkan bahwa
Saking banyaknya Rasulullah melaksanakan ibadah di malam hari sampai beliau kakinya bengkak-bengkak karena terlalu lama berdiri. Semangat untuk menghidupkan malam bulan Ramadan adalah semangat yang harus dikedepankan. Bukannya perbedaan yang harus kita kedepankan. Maka oleh karenanya, laksanakanlah sholat taraweh yang merupakan bagian dari qiyamul lail untuk menghidupi bulan Ramadan di malam-malam harinya. Bukan hanya dengan sholat. Lakukan dengan hal-hal yang bersifat positif, yang bersifat amal soleh. Membaca Quran, bertadarus, berzikir, bertahlil. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyaklah kalimat-kalimat itu. Perbanyaklah membaca Quran. Dan bagi Anda yang dalam jiwa yang muda, dalam usia yang muda, masih badan sehat, keadaan kuat, laksanakan ibadah, laksanakan amal soleh. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan di dalam bulan Ramadan hanya diisi dengan hal-hal yang negatif. Membaca Quran adalah positif. Namun tongkrongan yang tidak manfaat adalah negatif. Berzikir, iktikaf di dalam masjid adalah positif. Namun janganlah menyalahkan petasan, menghidupkan petasan, mengganggu orang adalah perbuatan-perbuatan yang negatif dan kurang bermanfaat. Di masa usia yang muda ini, isilah dengan sesuatu yang positif agar tidak menyesal di hari kemudian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan akan menambahkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang kita lakukan akan mendekatkan diri kita kepada Allah, menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.